Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sosiologi kelompok 5. Saya dengan Irzandika Setiawan. Saya Aulia Fibriani Putri. Saya Selin Ramadhani. Saya Nazaka Satanaya. Hari ini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan wawancara yang telah kami siapkan kepada pihak atau perwakilan daripada Karang Taruna RW 07 Kelurahan Rawabunga. Hari ini kami bersama dengan narasumber dengan siapa? Dengan Mas Rian. Kalau boleh tahu Mas Rian, posisinya di Karang Taruna ini menjabat sebagai apa? Untuk saat ini sedang menjabat sebagai ketua 1. Jadi ada tiap angkatan tuh beda-beda ketuanya. Jadi mungkin bilangnya untuk ketua angkatan aja. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian. Kalau begitu kita bisa langsung mulai ke pertanyaannya saja. Baik. Untuk pertanyaan nomor 1, kapan tahun berdiri atau tanggal berdirinya dari komunitas Karang Taruna RW 07 ini? Karang Taruna RW 7 ini tuh didiriin pada bulan Oktober, tepatnya tuh tahun 2010. Udah lama ya. Nah, ini tuh didiriin atas inisiatif dari para warga dan pengurus RW yang ingin membentuk wadah bagi pemuda-pemuda masyarakat di RW 07 untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Baik, terima kasih Mas Rian. Kemudian, apa tujuan daripada didirikannya komunitas ini? Jadi tujuan utama dari pembentukan Karang Taruna ini? Oke, yang pasti tuh tujuannya tuh tujuan utama dari Karang Taruna ini ya, yang pasti untuk membina dan mengembangkan potensi pemuda-pemuda agar dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat serta menjaga kerukunan dan kebersamaan warga. Ya seperti yang dari awal tadi, karena Karang Taruna ini tercipta atas kontribusi warga juga. Jadinya pasti warga-warga ingin mengembangkan potensi dari pemuda-pemuda masyarakat dari RW 07 juga. Oke, baik. Karang Taruna ini kan merupakan organisasi masyarakat ya Mas Rian. Iya. Kira-kira siapa aja sih yang bisa bergabung ke dalam organisasi atau lembaga ini? Siapa aja yang boleh bergabung dalam organisasi ini? Jadi organisasi ini tuh lingkupnya itu masyarakat. Jadi semua pemuda yang berdomisili di wilayah RW 07 ini dan memiliki keinginan buat berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Untuk soal selanjutnya, kegiatan apa yang sering dilakukan oleh anggota? Kegiatan rutinan paling ya. Kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota Karang Taruna tuh paling kita ada kerja bakti bersama masyarakat. Terus paling ada rapat bulanan, terus ada juga bakti sosial, terus melakukan pengamanan kegiatan warga. Kalau ke warga-warga ada kegiatan, kita melakukan pengamanan, terus ngebantu pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Ditambah mungkin kita dari Karang Taruna sendiri sering mengadakan event-event. Kayak dari hari besar kita mengadakan event sendiri, membedakan dari kegiatan-kegiatan dari warga. Jadi kita pun bikin event untuk warga juga. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara anggota berinteraksi dan bekerja sama? Anggota berinteraksi melalui pertemuan rutin grup. Jadi paling kita berkomunikasinya tuh lewat grup kadang. Juga kita sering melakukan namanya rapat rutinan, dari ada mingguan, ada bulanan. Terus paling ada kegiatan lapangan, berkomunikasi di kegiatan lapangan. Serta anggota ini tuh juga dikasih tugas sesuai kemampuan masing-masing. Jadi kita ngukur dulu juga sih nih orang dia mampunya jadi apa, jadi ada job desk-nya masing-masing, jadi semuanya terkoordinasi juga. Terus selanjutnya, nilai apa yang dijunjung dalam komunitas ini? Nilai-nilai ya, kalau nilai-nilai dari saya sendiri
sebagai anggota Karang Taruna juga palingan menjunjung nilai tinggi gotong royong, kerja sama tim ya, terus tanggung jawab, disiplin, kepedulian sosial itu paling penting, dan paling kebersamaan, dan yang paling penting juga rasa hormat terhadap anggota, sesama anggota, dan yang paling utama rasa hormat kepada masyarakat, karena kita kan kerjanya tuh untuk masyarakat, ya kan, melaksanakan dan mengandalkan kepuasan masyarakat untuk rating kita juga. Jadi paling penting tuh rasa hormat, menunjukkan rasa hormat, adab dan sikap kepada masyarakat. Yang pasti juga berlandaskan pada Pancasila ya Mas Rian. Berlandaskan Pancasila. Jadi sesuai lah. Jadi sesuai Pancasila. Jadi yang penting norma-normanya tuh pasti ada kepake di kehidupan sehari-hari. Oke, paling itu ada. Lanjut. Selanjutnya, apa manfaat komunitas ini bagi masyarakat? Oke, untuk manfaat kita sebelumnya juga melakukan beberapa survei untuk mendapatkan jawaban juga ya. Karena kita juga penasaran nih, kita bermanfaat gak sih bagi masyarakat, dan dapat beberapa jawaban dari masyarakat sekitar. Palingan tuh ya, Karang Taruna tuh ngebantu menciptakan lingkungan yang lebih aktif, bersih, aman, dan lebih harmonis juga. Juga selain itu, organisasi Karang Taruna ini menjadi sarana pengembangan sosial, pengembangan diri, pengembangan potensi bagi pemuda-pemuda, serta membantu masyarakat ketika kegiatan sosial maupun keadaan darurat. Jadi selain sebagai wadah untuk pemuda-pemuda juga, kita juga wadah untuk masyarakat semua. Jadi juga kita ngebantu masyarakat tuh juga nggak pas ada acara doang nih. Kalau ada warga sekitar RW 07 yang harus dapat pertolongan dalam keadaan darurat, kita pasti tolong. Jadi intinya kita benar-benar kerja untuk masyarakat lah. Selanjutnya. Selanjutnya, apa sih kendala yang dihadapin oleh komunitas Karang Taruna? Oh banyak, kalau dibilang kendala tuh pasti banyak. Organisasi itu tanpa kendala tidak mungkin, pasti ada aja. Mungkin kalau dari saya sendiri sering dapat kendala-kendala dalam organisasi ini tuh palingan kesibukan anggota karena nggak ada waktu, karena mereka semua masih sekolah. Jadi kan ini untuk pemuda-pemuda, jadi sama kayak seumuran kalian. Jadi anggota kita tuh ada yang masih sekolah, jadi kadang kalau mungkin kita bikin acara suka bentrok sama sekolahnya kayak gitu. Jadi itu yang buat kita mikir gimana caranya ngebuat waktu tuh menjadi lebih fleksibel. Kita juga pasti pikirin sesama, jadi kita nggak mungkin kayak itu derita lo, itu enggak, itu derita sendiri-sendiri, enggak. Kita pikirin secara bareng-bareng gimana cari jalan keluarnya. Terus apalagi ya, untuk kendala paling saat mengadakan event dan acara-acara itu ada namanya keterbatasan dana kegiatan. Itu pasti yang paling berat sih menurut saya. Kalau soal uang itu udah pasti berat, ya kan, karena nggak ada uang nggak ada jalan kan acara. Jadi ya itu keterbatasan dana kegiatan. Terus sulit ngumpulin kalau kita tuh udah mencar-mencar. Jadi di waktu yang sama, kalau emang kita udah mencar dari awal, itu susah banget dikumpulin. Nah, paling itu sih kendala-kendala yang sering saya alamin dalam organisasi ini ya. Oke, selanjutnya. Terus misalnya kalau ada kendala gitu, penyelesaiannya gimana? Oke, untuk penyelesaian, pasti ada ya, yang namanya ada kendala pasti ada jalan keluarnya juga. Komunitas ini tuh cara ngatasinya paling dengan melakukan koordinasi melalui media sosial dan juga lewat grup. Kita kan punya grup, paling kita berkoordinasi. Terus menyusun jadwal kegiatan yang lebih fleksibel. Karena kan yang kayak tadi saya bilang masih ada yang sekolah. Jadi saya harus pastiin banget kita tuh harus bikin jadwal ketemuan, rapat penting dan rapat bulanan itu dalam waktu yang fleksibel supaya tidak mengganggu waktu belajar mereka. Dan yang terakhir paling untuk permasalahan dana, melakukan penggalangan dana secara sukarela ketika diperlukan. Jadi ada namanya panitia swadaya, dari kita pun mengeluarkan, ya kan, karena kita juga mengeluarkan
dari kita untuk kita lagi pastinya. Oke, itu aja. Terus Kemudian ada nggak sih aspirasi buat komunitas Karang Taruna ke depannya? ya, aspirasi untuk Karang Taruna RW 07 ini kedepannya paling harapan saya itu ada namanya ya, semoga warga-warga sekitar makin mendukung apapun program kerja yang dilakukan oleh Karang Taruna ini, karena juga apa ya, Karang Taruna ini benar-benar wadah, dan saya juga mengharapkan untuk pemuda-pemuda RW 07 juga untuk lebih aktif dan makin rame lah, makin mau join my team, karena benar-benar menurut saya tuh untuk organisasi masyarakat itu berguna banget untuk kedepannya, untuk pengembangan diri. Jadi kalau udah keluar dari sini, karena juga diharapkan kalian tuh udah jadi orang kayak gitu. Paling itu aja sih harapan. Oke, baik. Mungkin itu saja Mas Rian pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan kepada Mas Rian. Terima kasih banyak Mas Rian sudah ingin menjadi narasumber. Oke. Kami juga berterima kasih kepada Karang Taruna RW 07. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan lagi Mas Rian? Paling itu aja sih. Ya, terima kasih juga ya untuk kalian dari SMA 12 ya. Oke, dari kelompok Irza dan teman-temannya. Semoga kalian bisa sukses juga. Amin. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Rian. Mungkin segitu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.